Swastiastu, para pemirsa Bincang Dharma di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan kami Media 7 Satsanga WPA. Nah, yang kita undang narasumber pada malam hari ini adalah Dr. Igede Made Saguna, SE, MBA, DBA. Malam hari ini akan kita bahas bagaimana pandangan Hindu terhadap perekonomian. Nah, setelah kita mendengar bagaimana ekonomi Hindu menurut Weda, menurut Lontar, kita akan coba gimana implementasinya di Bali. Pertama kali saya ingin meyakinkan masyarakat Bali bahwa Bali akan tetap eksis. Karena selama ini kita hanya mengetahui Bali itu hidup dari pariwisata. Ternyata Pak Gede Satguna tadi menceritakan banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kelola secara mandiri di Bali. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Gede Satguna, sudah sejauh mana desa adat itu bisa berperan dalam konsep ini? Demikian Pak Gede. Baik, jadi memang Pak Bram, kalau kita melakukan salah satu dari dua hal atau dua-duanya, pertama berjuang sendiri atau do nothing, tidak melakukan sesuatu, maka proses marginalisasi di segala bidang akan terjadi. Bisa tambah makin lama makin cepat. Kita akan terpinggirkan seperti orang Betawi di Jakarta itu. Itu bukan salah siapa-siapa, karena itu konsekuensi kalau kita membuka pintu. Kita kan dulu tertutup, tapi begitu masuk NKRI kita sudah membuka pintu. Kita bukan lagi masyarakat yang tertutup, bisa terbuka. Konsekuensi dari masyarakat terbuka adalah persaingan. Gitu. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri untuk bersaing, ya proses marginalisasi akan terjadi. Nah, kita dari dulu itu punya potensi untuk meningkatkan kemampuan bersaing baik di tingkat Bono Alit maupun Bono Agung. Cuman selama ini tidak ada yang membangun di tingkat Bono Agungnya, sehingga persaingan dilakukan secara individual. Ada juga yang berhasil, tapi lebih banyak yang gugur gitu, banyak yang gugur dan terpinggirkan. Nah, sehingga dari dulu kita sering mendengar desa adat adalah bentengnya Bali. Itu tapi baru retorika saja. Karena faktanya musuh itu sudah ada di dalam benteng. Itu predator itu sudah ada di dalam benteng dan sudah menggerogoti gitu. Jadi faktor produksi berupa tanah sudah diambil, berupa perusahaan juga sudah diambil gitu. Nah, sehingga memang sekarang dengan Perda 4 2019 itu sebenarnya esensinya adalah melakukan penguatan di segala bidang agar desa adat itu bisa berfungsi sebagai benteng gitu. Jadi memang ini bukan pekerjaan mudah, terutama harus mengubah mindset dari Kermo Bali sendiri, bahwa dia tidak bisa sendiri, dia harus sejarah bersama. Oleh karena itu jangan suka ribut-ribut gitu, karena itu akan melemahkan kita ke dalam. Kita harus solid, itu harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kita belum bersatu ini, malah cenderung untuk bercerai gitu. Nah, itu bahaya. Oleh karena itu persyaratnya pertama harus ada komitmen untuk hidup secara kolektif, untuk solid. Ya, karena itu persyaratan untuk membangun sistem. Jadi di desa adat sekarang sedang terjadi proses implementasi Perda 4 2019 dengan berbagai ketentuan turunannya, itu melakukan penguatan-penguatan. Saya terlibat banyak di penguatan bidang ekonominya. Jadi ada juga penguatan di bidang lain, budaya misalnya. Sehingga nanti seperti disinggung oleh Pak Swasti tadi, outcome-nya nanti harus ada alam Bali. Ini kan pelemahan itu. Alam Bali harus dilestarikan, diperkuat gitu. Kemudian manusia Bali, ini kan pawongan. Nah, dia harus eksis, tetap eksis dan survive, dan kalau perlu ya menang gitu, jangan jadi pecundang gitu. Jadi pecundang di rumahnya sendiri kan konyol itu.
Nah, juga perayangan kita hidupnya supaya satwika gitu, jangan sejahtera, apalagi tidak sejahtera dan sekuler, itu pecundang dan tidak satwik, terus kan kalah di segala bidang gitu. Nah, kalau kalah gitu. Jadi merugi di semua bidang gitu Pak Pram. Jadi memang ini kita harus sadar secara kolektif dan sama-sama secara kolektif mewujudkan penguatan itu. Dimulai dari ekonomi, karena kalau ekonominya tidak berhasil melakukan penguatan bidang lain akan lebih sulit lagi dilakukan. Itu karena seperti Pak Swasti tadi bilang, perut itu kan wesya, dia menyediakan energi itu, hasilnya kan energi supaya yang lain itu berfungsi. Satrianya bisa melakukan fungsinya, brahmananya bisa melakukan fungsinya. Di kepala kita ini kan brahmana nih, terus di dada ini kan regulator ini ya, satria dia. Perut wesya, dada kita, paru-paru, jantung nggak bisa berfungsi kalau nggak ada energi dari perut. Begitu juga otak kita akan berhenti berfungsi kalau tidak ada energi dari perut. Nah, kaki juga sebagai support harus berfungsi semua. Kaki juga nggak berfungsi kalau nggak ada energi dari perut. Jadi kira-kira seperti itu Pak Pram. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Mari kita tutup acara Bincang Dharma ini dengan Paramasanti. Shanti, Shanti, Shanti.